Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sadam Fajar Sodik, di mata kuliah Media Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Di materi sebelumnya, kita telah membahas berkaitan dengan dasar-dasar media pembelajaran. Ada beberapa hal di materi sebelumnya yang sudah kita bahas, mulai dari apa itu media pembelajaran. Terus kemudian kita juga membahas fungsi dari media pembelajaran dan juga prinsip penggunaan media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berkaitan dengan hakikat belajar. Karena pada dasarnya, ketika kita menggunakan media pembelajaran, kita harus pahami terlebih dahulu berkaitan dengan apa itu hakikat belajar. Nah, hakikat belajar yang pertama itu adalah belajar adalah kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan tertentu. Sebagaimana yang diungkapkan dalam American Heritage Dictionary, belajar adalah to gain knowledge, comprehension, or mastery through experience study. Ya, jadi kegiatan belajar itu adalah untuk memperoleh informasi pengetahuan tertentu, ya, secara komprehensif tentunya. Itu adalah hakikat belajar yang pertama. Hakikat belajar yang kedua, itu adalah belajar adalah proses perubahan perilaku secara terkontrol. Tentunya ada trial and error. Nah, kalau kita lihat hukum belajar dari Edward, uh, setidaknya uh, ada beberapa hukum, ya, yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah law of readiness. Jika murid siap dan sempat melakukan, maka ia akan puas. Jika murid siap tapi tidak melakukan, maka ia menjadi tidak puas. Jika murid tidak siap tapi dipaksakan melakukan, maka akan menimbulkan perasaan jengkel. Dari hakikat yang kedua ini, dari hukum law of readiness ini, maka kita ketahui media harus dirancang sesuai dengan kesiapan dan tingkat perkembangan. Karena apa? Kalau tidak kita rancang sesuai dengan kesiapan dan tingkat perkembangan anak, tentunya nanti yang akan terjadi adalah sesuai dengan poin yang ketiga. Murid tidak siap, akan tetapi dipaksakan, yang akan terjadi apa? Anak-anak justru akan jengkel. Itu adalah hukum of readiness. Yang kedua adalah law of exercise. Koneksi stimulus dan respon akan menguat jika keduanya digunakan. Koneksi stimulus dan respon akan melemah jika keduanya tidak atau jarang digunakan. Ya, maka implikasinya apa? Media harus dirancang untuk memberikan latihan-latihan sesering mungkin. Jadi kalau kita flashback kepada salah satu fungsi media, nah itu adalah di sini. Media itu harus digunakan sesering mungkin untuk memberikan latihan-latihan. Karena apa? Kalau tidak digunakan, yang terjadi adalah keduanya akan melemah. Stimulus dan responnya akan melemah. Nah, yang ketiga itu adalah law of effect. Ya, kekuatan respon akan menguat jika diikuti dengan perasaan puas. Kekuatan respon melemah jika diikuti dengan perasaan tidak puas atau jengkel. Maka implikasinya apa? Media harus dirancang agar dapat menimbulkan efek yang menyenangkan atau membahagiakan. Jangan sampai ketika kita mengajar dengan media pembelajaran, justru akan sebaliknya. Tidak puas akan jengkel. Maka harus dirancang bagaimana dengan media yang kita buat, yang kita rancang itu menimbulkan efek menyenangkan dan membahagiakan bagi peserta didik. Nah, hakikat belajar yang ketiga itu adalah eh, belajar adalah proses mental. Jadi tidak ditentukan oleh faktor luar. Kalau kita lihat ya teori Gestalt itu,
Manusia akan mudah mempersepsikan sesuatu jika melihat secara keseluruhan apa yang dipelajari dan dipikirkan seseorang bersumber dari apa yang diamati. Kalau kita lihat dari aliran kognitif holistik gitu, ya, perilaku individu merupakan dorongan dari dalam diri yang tidak bisa dikontrol oleh faktor luar. Nah, itulah beberapa hakikat belajar. Tentunya ketika kita mempelajari hakikat belajar itu, kita bisa menyiapkan ya. Hakikat belajar tiga hal ini akan berimplikasi pada apa? Ya, berimplikasi. Maka kita harus menyiapkan media pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kita harus membuat media pembelajaran yang memberikan efek yang menyenangkan. Sehingga apa? Pembelajaran yang kita lakukan, transfer of knowledge yang kita lakukan, itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Demikian materi pada kesempatan siang hari ini. Akan kita lanjutkan materi-materi lainnya di sesi-sesi selanjutnya. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.